Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat holistik. Kali ini kita akan membahas santai ya, yang berkaitan dengan perbandingan bekerja sebagai terapis antara di Arab Saudi dan juga di Brunei. Hal ini saya sampaikan agar menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman sekalian yang ingin melanjutkan karir ataupun ingin mendapatkan satu pengalaman bekerja di luar negeri sebagai terapis, baik itu di Arab Saudi maupun di Brunei Darussalam. Semuanya ada plus minusnya ya, terutama untuk teman-teman yang belum pernah keluar negeri. Mungkin hal ini bisa jadi pertimbangan kita bersama untuk memutuskan apakah saya harus ke satu negara, ke A ataupun ke B, karena dua negara itu merupakan satu tujuan yang berbeda dan mempunyai histori yang berbeda pula, sehingga kita bisa melihat bahasanya di situ kita akan berinteraksi dengan pasien ataupun orang yang akan kita terapi. Nah, di situ kita jika sudah mempunyai referensi, maka kita akan lebih mudah untuk melakukan satu adaptasi satu budaya di satu negara ya. Kembali kepada perbedaan di sini, saya tidak akan mendiskreditkan ataupun membedakan dengan sesuatu yang negatif, tetapi di sini sesuatu yang positif untuk kita ambil bersama pelajaran dari satu negara dengan negara yang lain, dalam hal ini di Arab Saudi dan juga di Brunei Darussalam. Merupakan pengalaman ya, lebih kepada pengalaman untuk kita ambil hikmahnya. Oke, kita masuk saja. Jika teman-teman ini adalah pertama kali untuk memutuskan bekerja di luar negeri, dan teman-teman harus tahu dulu niat daripada Anda untuk ke luar negeri ataupun memutuskan untuk merantau ya, untuk merantau, di mana hal itu sudah menjadi konsekuensinya. Apabila Anda sudah menikah, maka Anda harus meninggalkan anak istri dalam waktu yang cukup lama, minimal 2 tahun seperti itu ya. Nah, dalam waktu 2 tahun itu kita harus bisa mengendalikan kondisi, dan kita harus bisa memanage bagaimana kita harus menerima bahasanya sesuatu itu sedang kita hadapi fase dalam kehidupan kita. Kita berhadapi di perantauan untuk satu tujuan, nah, dimana teman-teman harus mempunyai niat yang lurus, niat yang benar. Apakah itu Anda ingin ke Saudi ataupun ke Brunei Darussalam? Kalau saya dulu motivasinya ya, kalau saya dulu ke Saudi, yang pertama adalah selain saya ingin bekerja dengan gaji yang cukup ataupun yang meningkat daripada ketika saya menjadi terapis di Indonesia, niat saya yang pertama adalah untuk agar bisa umroh ya. Tidak bisa dipungkiri bahwasanya umroh dari Indonesia itu kan membutuhkan tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan kan. Sekitar, kalau dulu kan sekitar 25 juta sampai 30 juta. Kalau sekarang kan 30 sampai 40 lah untuk bisa pergi umroh. Nah, ketika teman-teman memutuskan untuk umroh ataupun untuk kerja di Arab Saudi, plusnya adalah Anda bisa pergi umroh manakala Anda mengambil cuti ataupun libur minimal sebulan sekali, seperti itu ya, sebagaimana yang saya lakukan, di mana di perusahaan saya itu liburnya cuman satu bulan satu kali saja, dan itu kami manfaatkan untuk umroh dan ziarah ke
Madinah dan Mekah seperti itu ya. Nah, di situ. Adapun teman-teman sekalian, bahasanya ada kabar berkaitan dengan kondisi sosial manusia ataupun sosial orang-orang Arab Saudi itu sangat heterogen dan sangat istilahnya macam-macam lah, ada yang baik, ada yang kurang baik, ada juga yang kasar seperti itu ya. Dimanapun tempat itu pasti ada seperti itu ya. Namun berkaitan dengan itu kan juga historisnya berpengaruh berbeda. Ketika saya sekarang berada di Brunei ini tidak begitu heterogen karena orangnya kan orang ketimuran, adat ketimuran seperti Melayu, seperti Indonesia seperti itu. Namun nanti kita akan bahas lebih detail mengenai itu. Kembali lagi ketika kamu ataupun Anda memutuskan untuk ke Arab Saudi, yang pertama yaitu Anda harus meluruskan niat Anda apa di situ kan. Terus yang kedua kan, ketika kita sudah niatnya bulat, ketika Anda ingin meningkatkan taraf ekonomi, ketika Anda ingin ingin ziarah ke makam Rasulullah, ketika Anda ingin dekat dengan Baitullah, oke, silahkan. Berarti Anda harus mengesampingkan faktor yang lain. Artinya apa? Anda harus siap dengan konsekuensi ketika kita diberi ujian oleh Allah. Di situ Anda akan mendapatkan majikan yang anggaplah kurang baik seperti itu ya. Anggaplah kurang baik, dan itu harus siap untuk kita terima konsekuensinya. Karena di Arab Saudi kan ada sih majikannya itu baik, tapi kebanyakan ada beberapa kasus ya, dimana sebagai seorang terapis di tempat satu dengan yang lain itu berbeda. Jadi jangan disamakan gitu ya. Ketika Anda bekerja di Jeddah, ketika Anda bekerja di Taif, ketika Anda bekerja di Riyadh, ketika Anda bekerja di satu klinik ke klinik yang lain pun berbeda seperti itu. Nah, apa yang harus Anda siapkan? Siapkan mental gitu kan. Siapkan mental, bagaimana kita menyiapkan mental kita agar apa? Agar kuat, agar kita bisa kuat menghadapi orang yang akan kita anggap sebagai bos kita, orang yang akan anggap sebagai atasan kita untuk pekerjaan kita selanjutnya yang berada di Saudi. Dan syukur alhamdulillah apabila teman-teman itu mendapatkan klinik yang berada di Mekah ataupun yang dekat sama Jeddah, itu kan untuk ke Mekah, untuk ziarah ke Madinah kan sudah dekat seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ketika Anda sudah memahami, sudah siap dengan konsekuensi yang ada, maka setelah kita meluruskan niat, kita siap dengan konsekuensi, dan kita siap dengan konsekuensi yang akan kita terima. Seperti apapun majikan Anda, tetap Anda harus fokus. Anda harus fokus dengan tujuan Anda, karena nanti di sana akan bertemu dengan teman-teman yang lain dari negara lain. Misalnya Anda akan bertemu dengan orang Bangladesh, Anda akan bertemu dengan Filipina seperti itu ya. Ini bukan ini bukan mendiskreditkan ya, berarti bahwasanya nanti teman-teman akan bertemu dengan orang yang berbeda agama, berbeda negara, berbeda sekali bagaimana mereka mensikapi itu semua, dan Anda harus siap dengan itu seperti itu ya. Seperti halnya pengalaman saya ketika saya menghadapi teman-teman dari Filipina, di mana mereka yang sudah merasa senior, akhirnya dengan kawan-kawan yang ada Indonesia yang baru datang itu kelihatan sekali kesenioran mereka, dan mereka itu ingin mengontrol kita sebagai orang yang istilahnya dianggap kita itu adalah orang yang di bawah dia seperti itu ya. Dan seperti apa yang mereka lakukan pada kita itu,
kita kembali lagi harus kita menyiapkan mental seperti itu. Kalau tadi kita sama bos ataupun orang atasan, maka kali ini kita dengan sejawat, rekan sejawat yang itu sesama terapis ataupun sesama pekerja seperti itu ya. Nah seperti itu, sehingga ketika Anda membandingkan dengan satu negara dengan yang lain, kalau di Brunei Darussalam ini sesuai dengan apa yang saya alami, tidak begitu heterogen dan berkaitan dengan majikan. Itu ini plusnya ya, dimana plusnya saya ketika saya bekerja di Brunei Darussalam ini lebih terkontrol seperti itu. Lebih terkontrol seperti apa? Dari segi manusia ataupun segi orangnya kan itu sama seperti orang Melayu dan lain sebagainya seperti itu ya. Bahkan mereka lebih sopan, lebih istilahnya memanusiakan manusia lah seperti itu. Tidak seperti di Arab Saudi, di mana jika kalian menemui orang-orang yang itu kadang kurang baik, maka kita harus siap bersabar dan menguatkan mental saja seperti itu ya. Berkaitan dengan pasien maupun berkaitan dengan bos seperti itu. Nah, yang ketiga, ketika Anda sudah memutuskan di Arab Saudi, maka Anda harus siap dengan konsekuensi yang selanjutnya. Bagaimana Anda akan memilih teman ya, akan memilih teman di mana nanti ada komunitas untuk untuk saling berbagi informasi di situ, di mana komunitas TK ini Anda akan memilih teman yang seperti apa seperti itu ya. Nanti akan menentukan bahasanya. Kalau saya selama di Arab Saudi, oke, untuk teman-teman yang dari KBRI dan orang-orang yang positif dalam hal ini, perkumpulan yang positif itu oke lah, nggak masalah, harus kita pererat ukhuwahnya. Tapi ada kalanya ada juga teman-teman di situ ada yang heterogen kan, ada dia yang naudzubillah, mereka ada juga yang judi, kadang juga ada yang main sama anak kabur-kaburan ataupun dan lain sebagainya. Itu menurut saya harus dihindari yang seperti itu, karena nanti kita akan terhalang dengan fokus tujuan daripada kita untuk beribadah selama kita berada di Arab Saudi seperti itu ya. Nah, yang selanjutnya ketika saya jika dibandingkan dengan Brunei Darussalam, ada plus minusnya ya, semuanya ada plus minusnya. Jika di Saudi kalian bisa secara gaji memang tidak ini ya, tidak beda jauh lah. Mungkin jika di Arab Saudi 2 tahun pertama itu sekitar di bawah 10 juta lah seperti itu ya. Tapi namun di Brunei Darussalam insya Allah sekitar 10 juta sedikit lah seperti itu ya, di bawah 15 juta, antara 10 juta sampai 15 juta sedikit. Karena terapis kan gajinya tidak sama tiap bulan seperti itu ya, artinya sesuai dengan kondisi dan situasi seperti itu ya, kondisional lah seperti itu. Dan plus minusnya yaitu kalau di Saudi seperti itu ya, plusnya kita bisa ke tanah suci, minusnya kita harus siap dengan mental kita harus siap dengan orang-orang yang maaf, kalau di Saudi itu kan juga untuk orang yang dalam tanda kutip LGBT-nya itu kan cukup tinggi seperti itu ya. Maka Anda harus hati-hati dan siapkan mental Anda jika menemui orang yang seperti itu. Dan itu cukup menjadi salah satu faktor yang untuk
patut kita pertimbangkan jika kita ingin bekerja di Arab Saudi seperti itu. Yang selanjutnya, jika Anda ingin bekerja di Arab Saudi, maka Anda harus siap untuk jam kerja seperti itu ya. Jam kerja di Arab Saudi itu sangat berbeda sekali daripada jam kerja di Asia ataupun di Indonesia maupun di Brunei Darussalam seperti itu ya. Makanya ketika saya memutuskan bahasanya oke, misi saya sudah selesai, cukup 2 tahun di sini, insya Allah saya sudah umroh dan lain sebagainya, dan sudah mempelajari, sudah mendapatkan pengalaman bahasanya hidup di kota Madinah, di dunia Arab seperti itu jam kerja ataupun jam aktivitas di Arab Saudi itu lebih banyak pada malam hari. Nah, pada malam hari, dan itu Anda harus siap. Makanya biasanya dikasih shift antara shift siang dan shift malam. Itu berbeda lagi ketika Anda memasuki bulan Ramadan. Bulan Ramadan Anda akan menemui yang namanya jam full malam. Jadi kerja itu habis asar, nanti selesai itu sebelum sahur jam 3 pagi. Adapun kalau pas ramai itu pas sampai subuh, bahkan sampai subuh, baru setelah subuh itu kita bersih-bersih semuanya, sholat subuh terus kita tidur kan. Jadi dibalik kehidupannya itu di Saudi itu harus dibalik antara siang dan malam seperti itu. Dan mereka lebih suka aktif di malam hari karena orang Saudi itu kan kalau pagi itu mereka pada tidur. Nanti kalau jam 12 bangun untuk sholat zuhur. Nanti selanjutnya seperti itu, mereka nyantai karena sistem kepemilikan perusahaan yang ada di Arab Saudi, mereka itu semuanya harus mengutamakan pribumi. Jadi kebanyakan dari mereka itu bos-bos yang ataupun owner dari satu usaha ya. Jadi usahanya itu sudah dipegang oleh orang lain, atau ada yang Mesir, ada yang Maroko dan lain sebagainya, semuanya dipegang oleh pekerja-pekerja. Jadi bosnya itu tinggal tidur. Kebanyakan orang pribumi kan bos seperti itu ya, mereka lebih santai. Mereka santai tapi uangnya mengalir terus seperti itu. Nah, itu yang menjadi titik dari segi perekonomian ketika orang Saudi itu lebih banyak nyantainya seperti itu. Mereka tetap yang pekerjaannya itu dilakukan oleh anak buahnya ataupun pekerjanya dari negara lain yang sesama orang Arab seperti itu ya. Yang selanjutnya dibandingkan dengan Brunei Darussalam, di mana Brunei Darussalam ini jam kerjanya cukup teratur ya, di mana dulu ketika saya di Arab Saudi pengen olahraga ataupun pengen istilahnya nge-gym ya, karena di Arab Saudi sudah ada alat gym. Kalau untuk klinik terapi itu pasti ada alat gym di itu, meskipun hanya untuk sebagai display saja ataupun sebagai syarat saja untuk mendirikan satu rumah terapi di situ ya. Nah, ketika saya di sana, yaitu konsekuensi yang harus terima adalah jam tidurnya tidak teratur, orangnya itu kadang tidak sesuai dengan harapan kita, cukup menguras emosi kan, baik itu sejawat dari sesama pekerja dari Filipina, baik itu dari bosnya yang kadang fluktuatif seperti itu ya. Belum lagi kalau mereka kadang ada orang yang kurang baik itu kadang suka berbohong seperti itu, kadang janji-janji tapi tidak ditepati seperti itu ya. Dan apabila di Brunei Darussalam, maka jam kerja itu sama seperti di Indonesia lah seperti itu ya. Bahkan di sini lebih enak jam kerjanya, dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam itu waktu standby. Jadi waktu standby 12 jam itu nanti terserah ada customer atau tidak. Itu ya alhamdulillah selama kita buka di Brunei Darussalam itu kan
selama 12 jam itu sekitar ada 4, 5, bahkan kalau padat sampai 6, 7 seperti itu ya. Customer itu bisa dibagi-bagi kalau waktu-waktu tertentu setelah gajian, weekend dan lain sebagainya. Nah, dari segi waktu kalau di Brunei Darussalam bagus, orangnya juga ramah, orangnya baik-baik. Dari segi penyakit sosial LGBT-nya sangat minim, ada sih cuman sangat sedikit, dan tempat terapinya itu tidak per kamar, jadi cuman disekat dengan kelambu ataupun itu dimana satu ruangan disekat pakai sekatan yang masih bisa berinteraksi di luar sama-sama gitulah. Artinya untuk kemungkinan LGBT itu neko-neko itu sangat kecil seperti itu. Banyak kalau di Arab Saudi. Kalau di Brunei Darussalam. Nah, kalau di Brunei Darussalam seperti itu ya. Meskipun Anda bisa kerja lebih tenang dari segi emosional, Anda bisa lebih tenang, Anda bisa bekerja dengan jam yang teratur, dan Anda bisa dalam segi bahasa juga bisa ngomong apapun itu bisa. Berbeda ketika Anda di Saudi kan harus menyesuaikan bahasa dan juga belajar bahasa ya. Jadi di Saudi itu ada bahasa Amiyah dan juga bahasa fushah. Bahasa Amiyah itu bahasa yang dipakai untuk keseharian gitu, yaitu biasanya disingkat-singkat atau berbeda sekali ketika kita belajar bahasa Arab fushah yang berada di pesantren, di universitas, itu berkaitan dengan nahwu shorof dan lain sebagainya, tata bahasa yang tetek bengek itu kan. Nah, itu dalam segi bahasa di Arab Saudi cukup sulit. Makanya kalau ada orang Saudi marah, ada orang Saudi ngomong dan ini dan sebagainya, kadang kami yang itu masih pemula, masih belum paham apa yang dibicarakan seperti itu. Makanya harus belajar secara bahasa juga, harus siap dengan konsekuensi dan lain sebagainya. Itu plus minusnya ya. Dan apabila di Brunei Darussalam, maka itu Anda bisa bekerja dengan cukup tenang, jam kerja yang bagus untuk pola hidup yang sehat ya. Jadi ketika saya di sini saya bisa tidur di bawah jam 11 lah ya, tidur di bawah jam 11, jadi pulang jam 9 itu siap-siap lain sebagainya. Kadang ada overtime juga. Jadi saya kan ada kuliah juga, jadi kuliah online kan, ambil kuliah mata pelajaran yang ada di Indonesia, jadi kami online sampai jam setengah 10, jam 10 lah. Nanti mandi sampai di rumah mandi, persiapan dan lain sebagainya. Jadi jam 23 atau jam 11 itu sudah bisa tidur seperti itu. Itu nanti bisa bangun jam 4 untuk pergi ke masjid, jam 4:30 seperti itu ya, pergi ke masjid, terus bisa olahraga dan lain sebagainya. Itu lebih sehat, lebih bisa terkontrol secara emosi dan juga kesehatan. Itu kalau Anda ingin pergi ke Brunei Darussalam. Oke sahabat, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di video ini ya. Maaf jika ada kekurangan, mungkin itu dari saya sepenuhnya. Ini hanya sekedar sharing pengalaman. Jika kita ingin memutuskan untuk bekerja sebagai terapis baik di dalam maupun di luar negeri. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.